Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Keadaan hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan dengan kesehatan tersebut kita semua bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar supaya pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengabsen siswa-siswa kita masing-masing. Yang pertama, Ahmad Leno hadir, Rajab hadir, Farhan hadir, Ridho hadir, Ashraf hadir, Sa'ban hadir, Rifki hadir, Sodik hadir, Rafi hadir. Alhamdulillah kegiatan hari ini semuanya bisa hadir dan alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita memasuki pembelajaran kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Leno. Ayo serempak kita semua. Ayo kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri, ayo. Ayo dimulai, ayo. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo silakan duduk kembali. Terima kasih atas menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Baik, kemudian kita membuat kesepakatan pada pembelajaran kali ini. Dimohon kesepakatan kita saat pembelajaran fokus dan tolong jangan ribut. Sepakat? Sepakat, alhamdulillah. Ayo tepuk tangan yang meriah satu kali. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua semangat dalam belajar
dan kami apresiasikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan pelajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mohon diperhatikan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama membaca Quran surah An-Nisa ayat surah 44, surah 4 ayat 59 dan Quran surah An-Nahl sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian tujuannya lagi menghafal dua surah tersebut dan menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran, menampilkan semangat mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, materi pertama adalah yaitu kita harus mengetahui pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi kitab suci kita adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi ingat ya, jadi Al-Quran juga termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi ingat ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian sumber hukum utama dalam agama Islam. Ya. Jadi Al-Quran itu sumber utama seluruh hukum-hukum yang ada adalah diambil dari Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah. Jelas itu kira-kira? Jelas ya? Jadi pengertian dari Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam, kemudian wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat Muhammad. Nah, kemudian sumber hukum utama dalam agama Islam. Kemudian pengertian hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Kemudian sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan teladan. Bisa diulangi lagi pengertian hadis dan sunnah. Hadis segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ya, baik. Kemudian selanjutnya lagi adalah ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi kedudukan hadis, ada kalau hadis itu sahih atau tidak sahih. Nah, itu ada ilmunya masing-masing. Di sini kita harus menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Jadi kedudukan hadis tersebut kita jelaskan dan kita perkuat dari isi Al-Quran tersebut. Kemudian mentafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu harus kita tafsirkan. Jangan sampai ayat-ayat Al-Quran nanti kita tafsirkan dengan akal pikiran kita sendiri. Makanya ada yang namanya ilmu tafsir. Butuh, ya, jangan sampai salah dalam mengambil tindakan. Kemudian selanjutnya lagi Quran surah An-Nahl, ya. Di sini dikatakan dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi dalam Al-Quran tersebut dikatakan dan kami menurunkan kitab, Alkitab dalam matan adalah Al-Quran. Supaya apa? Supaya dapat menjelaskan kepada mereka yang mana ketika ada perselisih. Jadi setiap ada perselisihan, nah disitulah Al-Quran akan tampil. Hukum akan diambil di dalam ayat-ayat Al-Quran
tersebut. Maknanya Al-Quran sebagai penjelas bagi perkara yang diperselisihkan. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan begini, berarti harus itu ikuti. Ya. Oh, makanan ini makanan yang halal, kita harus kita ikuti. Oh, makanan ini adalah makanan yang baik, berarti harus kita ikuti. Oh, ini tidak baik, ini tidak elok. Nah, maka jangan sampai kita ikuti. Nah, jelas ya. Kemudian setelah itu Quran surah An-Nisa ayat 4, surah keempat ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri. Jadi apa yang harus kita taati itu ada 3. Yang pertama kita harus taat kepada Allah. Sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sudah taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin. Jadi yang pertama itu memang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita taati, harus, jangan sampai tidak. Jadi ketika kita sudah bisa taat kepada Allah, maka insya Allah harus ada taat kepada Rasulullah. Ada sebagian orang begini, mohon maaf, ada sebagian orang dia taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah. Ada orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tapi tidak taat kepada pimpinan. Makanya perlu yang namanya kita yang pertama harus taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga taat kepada ulil amri. Contoh, sebelum Nabi Muhammad kan mereka semua beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad diutus, mereka semua banyak tidak beriman. Berarti mereka semua tidak beriman kepada Rasulullah, tapi hanya beriman kepada dalam hal ini tidak dibenarkan. Maka dalam surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Setelah itu barulah kita taat kepada pemimpin ulil amri. Yang macam mana? Yaitu pemimpin yang adil. Jadi ingat ya, yang harus kita imani, yang harus kita taati, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Rasul, yang ketiga ulil amri. Ingat, dicatat ya. Nanti ketika ditanyakan harus tahu. Jadi yang harus kita taati ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga ulil amri. Jelas ya? Kemudian implementasi dalam kehidupan kita. Macam mana Al-Quran harus kita implementasikan dalam kehidupan kita? Apa? Membaca Al-Quran secara rutin. Rutin tak kira membaca Al-Quran? Rutin, yakin rutin? Rutin. Kapan baik membaca Al-Quran? Setelah sholat. Ada yang baca Al-Quran setelah sholat? Ada. Sebelum sholat ada yang baca Al-Quran? Ada, alhamdulillah. Setelah itu apa lagi? Di samping kita membaca Al-Quran secara rutin atau tadarus, kita harus menteladani sifat Nabi. Apa baik sifat Nabi? Apa baik? Ripi, apa sifat Nabi? Yang pertama sifat Nabi? Sidik. Apa sidik artinya? Artinya jujur. Yang kedua apa yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Fatona. Yang keempat? Tapi jadi harus menteladani 4 sifat Nabi. Sidik, tablik, amanah, fatona. Sidik artinya jujur, tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, fatona artinya cerdas. Ini semua harus ada dalam diri Rasul. Yang sebagai diutus menjadi Rasul harus ada 4 ini tadi.
harus sidik, harus jujur. Tidak mungkin Rasulullah tadi menyampaikannya tidak jujur. Pasti Rasulullah akan jujur. Jelas ya. Kemudian selanjutnya lagi, ya. Baik, sebelum ini semua kita akan membuat kelompok, ya. Kita buat kelompok menjadi dua kelompok, ya. Kelompok satu dengan kelompok dua. Ayo dibuat kelompoknya, ya. Dibuat kelompoknya, ayo silakan dibuat. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Digeser apanya? Mejanya digeser. Nah, ayo. Ini geser sini, ya. Itu buat kelompok, ya. Kelompok satu dan kelompok dua, ya. Ya, kelompok satu dan kelompok dua, ya. Nanti saya kasih tugas, ya. Ini tugasnya masing-masing, ya. Tolong nanti dikerjakan, ya. Setelah itu nanti kita presentasikan, ya. Satu orang per kelompok itu mempresentasikan apa yang saya kasih. Baik, ya, sudah ada kelompok, ya, menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Siap, ya. Setelah itu kita buat tugas, ya. Tugasnya apa, baik? Ya, tugasnya apa, baik? Nah, di sini yang pertama, ya. Silakan dicatat tugasnya yang pertama, ya. Ini berkelompok, ya, berkelompok, nanti satu orang yang maju untuk mempresentasikan tentang masalah Al-Qur'an. Nah, jelas, ya. Jadi baik, yang pertama, ya, orang-orang yang harus kita taati adalah, ya, ini soal yang pertama, ya. Yang pertama, orang-orang yang harus kita taati. Sudah? Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Jadi dua tugas, ya. Yang pertama tentang apa yang pertama? Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat Rasul. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah semuanya, mari maju kelompok yang pertama. Ayo, kelompok pertama dipimpin oleh Leno. Ayo silakan maju berempat langsung, ya. Langsung berempat. Ayo silakan maju. Ayo, kawan-kawannya. Di sini sih. Ini di sini, ya. Memperkenalkan diri, saya dari kelompok 1, ya, akan, ya, mempresentasikan tugas. Ayo ketuanya, ayo. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang-orang yang harus kita taati. Orang-orang yang harus kita taati itu ada 3. Siapa saja? Itu Allah SWT, 2 adalah Rasul, 3 berarti. Jadi kita harus menjalankan semua perintah Allah, dan kita taat sama Allah, tapi kita harus menjalankan perintah Allah. Terus setelah itu? Rasulnya. Rasul adalah seorang utusan Allah, itu yang membawa perintah Allah, perintah Allah. Jadi kita taat Allah. Ketiga adalah ulul amri. Ulul amri adalah seorang pemimpin yang adil. Jadi kita harus taat kepada pemimpin yang adil. Kedua adalah sifat Rasul. Sifat Rasul itu ada 4: sidik, tabligh, amanah, patonah. Sidik
yang artinya adalah jujur. Jadi kita harus mensifati sifat Rasul Nabi, yaitu jujur. Kita jadi orang itu harus jujur, janganlah suka memohon. Kedua, tabligh, menyampaikan. Kita harus mensifati sifat Rasul yang kedua adalah selalu menyampaikan. Selalu menyampaikan kebaikan, selalu menyampaikan kebenaran. Yang ketiga adalah amanah, dapat dipercaya. Kita harus mensifati sifat Rasul yang ketiga adalah amanah, dapat dipercaya. Kalau kita ingin seperti Rasul, jadi harus amanah, dapat dipercaya. Yang keempat adalah cerdas. Cerdas. Kata adalah sifat Rasul yang terakhir, yaitu cerdas. Jadi kalau kita ingin cerdas seperti Rasul, maka harus giatlah belajar, jangan suka malas-malasan. Oke, ini yang bisa kami sampaikan di pokok 1. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus pada semua tim. Ayo. Baik. Kemudian kelompok yang kedua, ayo yang akan dipimpin oleh Ridho, Wahyu Ridho Al-Farisi. Ayo, Ridho, presentasikan dari soal yang tadi. Ayo. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan Apa? pelajaran hari ini. Ayo silakan. Ayo. Yaitu yang tugas pertama, 3 orang yang harus kita taati. Kedua, tiga, Kita sebagai umat Islam, kita wajib taat kepada Allah karena Apa? Harus? yaitu kita taat kepada Rasulullah karena Allah telah Ayo, selanjutnya lagi. yang ketiga, kita harus mentaati kepada pemimpin yang adil. Kalau tak adil, enggak. Terus lanjut lagi. Yang kedua, sifat-sifat Rasul yang wajib diketahui. Sifat Rasul. Ayo, lanjut. Sifat Rasul itu ada 4, yaitu sifat Rasul yang pertama itu titik, yang artinya jujur. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mempunyai sifat jujur, jangan suka berbohong. Dan yang kedua, kita harus memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi kita sebagai muslim yang soleh, kita harus menyampaikan sesuatu yang baik dan kita orang-orang yang berdoa. Yang ketiga, kita harus mempunyai sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Kita sebagai pemimpin, kita harus mempunyai sifat amanah. Bagaimana kita diberi kepercayaan oleh rakyat, harus bisa memimpin negara ini. Padona cerdas. dan cerdas. Artinya cerdas. Kita dituntut agar selalu belajar di sekolah supaya cerdas dan pintar, dan bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih ya. Silakan berikan apresiasi dan semangat. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas presentasinya. Ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya tugas LKPD Mandiri. Ya, saya akan memberikan tugas LKPD Mandiri dan kalian semua akan menjawabnya. Siap? Semangat, siap? Siap, alhamdulillah. Baik, dengarkan ya, tugas LKPD pada hari ini LKPD Mandiri. Pak Ahmad, seorang yang disegani dan dihormati di masyarakatnya. Tamu yang datang ke rumahnya dari berbagai kalangan dan dengan berbagai kepentingan. Ada yang sekedar bersilaturahim, ada yang datang untuk meminta doa kesembuhan, doa keselamatan, dibebaskan dari pengaruh sihir dan lain-lain. Semua yang datang dan meminta tolong kepadanya selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diberi air putih yang telah didoakan. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap Pak Ahmad yang menggunakan Al-Quran? Yang pertama, untuk pengobatan. Bagaimana Leno, menurut pendapat Anda tentang masalah Pak Ahmad yang menggunakan metode Al-Quran sebagai pengobatan? Ayo silakan Leno, ayo. Silakan tegak, ayo tegak. Ayo, bagaimana menurut Leno tentang masalah pengobatan Al-Quran? Apakah dibenarkan? Apakah boleh? Ayo Leno, silakan. Boleh. Sahabat Nabi yang sedang berjalan, terus dia melihat ada seseorang sakit. Lalu sahabat itu membacakan surah-surah Al-Quran. Lalu dia meminta upah itu satu makanan. Terus dia bilang ke Nabi, boleh Nabi kalau kita mengobati orang pakai Al-Quran? Nabi menjawab, boleh. Iya. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Leno. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kesimpulan dari materi pada hari ini, baik anak-anak. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah tentang masalah pembelajaran Al-Quran. Ya, intinya usahakan setiap hari kita semua harus membaca Al-Quran, baik waktu sebelum sholat ataupun waktu setelah sholat. Dan kita jadikan Al-Quran sebagai motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu jadi kesimpulannya, intinya harus sering-sering banyak baca Al-Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini harus kita refleksi, ya, refleksi pembelajaran. Ya, saya akan tanyakan satu-satu tentang masalah refleksi pembelajaran, yaitu kepada Ahmad Rifki. Hari ini aku merasa apa? Hari ini aku merasa senang. Leno, aktivitas kesukaanmu hari ini adalah apa? Apa? Belajar, alhamdulillah. Hal baru yang saya pelajari ini, Rajab. Al-Quran dan hadis. Baik. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Rifki? Esok hari aku ingin lebih baik dalam hal apa? Dan rajin belajar. Baik, terima kasih anak-anak untuk pelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Baiklah, sebelumnya kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Leno. Ayo, Leno baca doa. Baik, terima kasih baca doanya. Baiklah, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita keluar dari kelas, mari kita bersalam-salaman.
Ayo. Nah, terima kasih untuk hari ini. Nah.